Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Nur Syokani akan membawakan materi tentang berbagai bentuk upaya pemberantasan korupsi, tentunya pada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bawakan, mulai dari pengertian korupsi, contoh tindak pidana korupsi, perbuatan yang berkategori korupsi, landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, dan yang terakhir upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk yang pertama yang mesti kita tahu, apa itu korupsi? Ada banyak pendapat beberapa pengertian korupsi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan sedangkan menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum, korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Dalam Undang-Undang Nomor 31/1999, korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi pada hakikatnya korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan, atau uang untuk perorangan. Jadi untuk selanjutnya, aturan tentang pemberantasan korupsi. Ada beberapa undang-undang di sini. Di sini undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Sedangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Itu tadi yang saya jelaskan adalah aturan tentang pemberantasan korupsi. Selanjutnya jenis-jenis korupsi. Di sini ada beberapa jenis-jenisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Itulah jenis-jenis korupsi. Dan juga ada pun contoh kasus tindak pidana korupsi. Pertama, korupsi hambalang. Kedua, korupsi impor daging sapi. Yang ketiga, korupsi simulator SIM dan yang lain-lain. Itu selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk kendala-kendala yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. Yang kedua, kurang optimalnya fungsi kompeten-kompeten pengawas atau pengontrol. Yang ketiga, banyaknya celah atau lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi dalam sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia. Yang keempat, taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksaan masyarakat dan negara yang semakin canggih. Dan yang terakhir, yang kelima, kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah-amanah yang diemban. Semua ini adalah
kendala-kendala yang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa poin dalam upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk yang pertama, yang kita lakukan harus menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku. Yang kedua, penambahan atau rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol sehingga komponen-komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara baik. Yang keempat, adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas sehingga tidak menyebabkan kekaburan atau peredaban persepsi di antara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Yang kelima, semua elemen aparatur negara, masyarakat, akademis, wartawan harus memiliki keberanian untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan secara objektif, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh terhadap prinsip-prinsip keadilan. Dan untuk yang poin terakhir, yang keenam, melakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum. Itulah upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sekian, itu materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.